warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi akan semua. Pada kesempatan kali ini kita mau ngebahas tentang artikel yang udah kita bikin, yaitu tingkat semangat mahasiswa di bulan Ramadan. Sebelum kita ke pembahasan yang lebih lanjut, mungkin kita bakal perkenalan dulu ya Kang Tete. Pertama-tama perkenalkan, nama aku Marsha Lasyara dengan NIM 2409640. Aku di sini sebagai host. Lalu dilanjut. Halo akang semuanya, kenalin nama aku Karisma Nadia dengan NIM 2410008. Di sini aku sebagai narasumber. Oke, sekarang aku ya. Halo Kang Teteh semua, nama aku Ahdan Dwi Mukovivi dengan NIM 2403113. Aku di sini sebagai narasumber juga. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Ilham Abizarangkab, biasa dipanggil Ilham dengan NIM 2405492. Di sini sebagai narasumber juga. Oke, selain teman-teman kita yang ada di video ini, kita juga sangat dibantu oleh teman-teman kita yang lain. Ada Naufal sebagai editor dan Araksya sebagai kameramen. Oke, setelah kita udah perkenalan sama Akang Tete di sini, kita langsung aja ke pembahasan selanjutnya. Nah, Ramadan itu kan sering jadi bulan yang paling berat ya Akang Tete untuk kita menjalankan perkuliahan. Apalagi suka tiba-tiba ada kelas pagi, kelas siang, kelas sore yang benar-benar menguras energi, karena selain kita harus menjaga haus dan lapar, kita juga harus mengeluarkan tenaga yang berlebih gitu saat bulan Ramadan. Karena kita lagi gak puasa aja kita udah capek gitu ya ngejalanin perkuliahan, apalagi pas bulan Ramadan. Nah, dari Akang Teteh sendiri itu gimana sih semangat perkuliahan kalian saat bulan Ramadan? Apakah naik turun atau kalian malah jadi makin semangat gitu karena Ramadan? Boleh dijawab dari Teteh dulu. Oke, dari aku sih semangatnya aku naik turun ya. Di tahun pertama kuliah juga, dan aku juga pulang pergi ke rumah gitu. Jadi ada semangatnya tuh kalau misalkan di jam kuliah yang di siang. Jadi pagi-paginya bisa istirahat dulu, siangnya baru bisa beraktivitas gitu. Kan pagi-paginya kita sahur, siangnya kita baru beraktivitas. Itu membuat kita semangat. Tapi kalau turunnya tuh aku sulit, menjadi tantangan juga gitu ya buat aku. Jadi kurang semangat apabila ada perkuliahan di pagi hari. Jadi menurut aku menurunnya tuh gara-gara ada perkuliahan pagi, semangatnya berturun. Nah, kalau menurut aku sendiri itu semangat aku sama naik turun juga. Karena apalagi aku adalah mahasiswa rantau gitu, dimana malamnya itu terkadang harus begadang gitu karena mengerjain tugas. Terus habis itu harus bangun lebih awal untuk bangun sahur. Nah, yang dimana itu sangat culture shock gitu bagi aku, karena tahun pertama di bulan Ramadan jauh dari orang tua, terus istilahnya harus masak sendiri dan kelas pagi gitu. Jadi itu yang kadang bikin semangat aku turun. Nah, yang bikin semangat aku naik karena ini adalah bulan Ramadan. Jadi kita bisa meningkatkan ibadah kita sambil menjalankan aktivitas sehari-hari. Mungkin dari aku sih segitu ya. Kalau dari aku sendiri mungkin berdasarkan pengalaman pribadi ya. Jadi semangat aku pas menjalani perkuliahan di bulan Ramadan itu sangat-sangat semangat gitu, sangat menggebu-gebu lah. Masya Allah. Selain dari keistimewaan bulan Ramadan sendiri, yang mana pahala kita itu akan dilipat gandakan, apalagi di 10 malam terakhir itu akan ada Lailatul Qadar, sehingga itu yang bikin saya semangat gitulah buat ngejar. Selain dari untuk belajar atau untuk beribadah gitu, itu yang bikin saya semangat. Udah ngedenger jawaban dari teman-teman kita kalian di sini, kita jadi ya ternyata emang naik turun gitu ya semangatnya. Tapi nggak apa-apa karena itu tuh wajar banget teman-teman, dan semua pasti ngerasain hal yang sama. Nah, dari penelitian yang udah kita lakuin ya Kang Teteh, banyak jawaban mahasiswa-mahasiswa lain itu mereka semangatnya naik tapi produktivitasnya menurun. Nah, gimana menurut Kang Teteh, kenapa mereka bisa sampai semangatnya itu naik tapi produktivitasnya malah turun? Oke, mungkin dari aku dulu ya. Pertama, faktornya itu mungkin banyak gitu, dari dari makanan yang mereka makan gitu. Jadi apakah mungkin mereka makanannya, apalagi mahasiswa rantau kayak aku nih, terkadang makanan sehari-hari itu kadang yang penting kenyang gitu, jadi yang gizinya tidak memenuhi gizi harian. Nah, selanjutnya mungkin faktor lain dari produktivitas menurun, mereka hanya mungkin semangatnya aja gitu.
Jadi karena semangat itu banyak nilainya. Jadi kayak misal masuk ke kampus lebih pagi itu juga bisa dihitung semangat. Terus habis itu memperhatikan dosen di kelas saja tapi mungkin tidak masuk ke dalam dirinya gitu, itu juga masih bisa dihitung semangat. Tetapi produktivitasnya menurun itu balik lagi karena mereka sedang menahan puasa, lapar, terus hawa nafsu juga. Jadi itu juga banyak juga sih faktor yang mempengaruhi turunnya produktivitas mereka. Kalau dari aku sendiri sih kenapa produktivitasnya menurun, aku pun merasakannya gitu ya. Produktivitasnya menurun gara-gara mungkin waktu jam tidurnya mungkin dari aku kenapa produktivitasnya menurun gitu ya. Aku pun merasakannya kenapa produktivitas aku selama bulan Ramadan tuh menurun. Mungkin di secara akademiknya, kalau ibadahnya mungkin aku akan memaksimalkan gitu ya ibadah sama bulan puasa, tapi mungkin aku menurunkan produktivitas kuliah aku mungkin karena waktu jam tidurnya juga kurang gitu ya. Jadi aku rada kalau misalkan jam waktu tidur aku berkurang tuh bakal beda gitu ya. Efeknya tuh bakal kesehatan sama ke mental aku juga. Jadi menurut aku itu kenapa produktivitas sama bulan puasa menurut tuh gara-gara itu gitu. Boleh Kangnya? Oke, kalau dari aku sendiri mungkin jawabannya cukup simpel ya. Kenapa produktivitas itu kita bisa menurun padahal semangatnya tinggi ketika bulan puasa itu karena puasanya sendiri gitu. Jadi selain dari semangat kita yang menggebu-gebu untuk melaksanakan kegiatan kita pada hari itu juga, itu kita harus melaksanakan puasa gitu, yang mana kita harus menahan hawa nafsu dan segala macam aspek lainnya mulai dari pagi hari sampai malam hari gitu. Jadi kalau menurut aku sih mungkin karena puasa juga kenapa produktivitas kita itu bisa berkurang. Oke, kita langsung aja lanjut ke pertanyaan selanjutnya sekaligus pertanyaan terakhir untuk podcast kita kali ini. Nah, kita langsung aja ke pertanyaan terakhir. Di artikel yang kita buat itu kita sempat menyinggung tentang karakter profetik ya teman-teman. Contohnya ada Fatona dan Amanah. Nah, menurut Akang teteh sekalian, gimana sih karakter profetik itu tuh bisa berpengaruh sama semangat kalian sebagai mahasiswa dalam menjalani perkuliahan? Boleh. Oke, mungkin dari aku dulu ya. Jadi menurut aku sendiri karakter profetik itu sebenarnya adalah nilai-nilai yang dicontohkan oleh para nabi gitu. Jadi kalau kita bisa menerapkan karakter profetik itu dalam kehidupan sehari-hari, itu bakal jadi bahan bakar semangat kita untuk menjalani kehidupan sehari-hari gitu. Jadi kita bisa tambah semangat. Nah, terus seperti yang tadi disebutkan itu ada amanah. Selain dapat dipercaya, amanah juga berarti bertanggung jawab gitu. Dan ini tuh penting banget. Jadi ketika kita tahu bahwa ada suatu tanggung jawab yang harus kita selesaikan tuh, kita jadi bisa ingat kembali gitu dengan adanya karakter profetik amanah ini gitu. Jadi bisa mereminder kita bahwa ada sesuatu yang harus kita lakukan gitu, dan itu bisa jadi tambahan bahan bakar semangat kita untuk menjalani hari pada kegiatan pada saat berpuasa gitu. Mungkin lanjut ke Kang Adam. Ya, saya sangat setuju sih apa yang disampaikan oleh Kang Ilham. Di mana dua karakter profetik ini tuh bisa nge-reminder kita gitu untuk menjalani perkuliahan saat bulan puasa. Tapi yang bisa saya ambil itu bukan yang jadi acuannya bukan hanya karakter profetik saja. Jadi saya bisa mengambil dari sunnah-sunnah Nabi, yaitu yang pertama memakan makanan yang bergizi. Jadi itu juga faktor pendukung untuk meningkatkan semangat dan produktivitas di bulan puasa. Kenapa? Karena dengan kita memakan makanan bergizi itu bakalan memenuhi gizi harian kita, yang dimana kita bakal semangat, bakal menjalankan puasa itu tidak lemas-lemesan. Nah, itu juga bisa dianjurkan Nabi untuk memakan makanan yang bergizi. Selain makanan yang bergizi juga kita bisa dapat memakan makanan yang istilahnya manis-manisan gitu. Jadi meningkatkan mood booster kita saat menjalankan puasa. Mungkin dari aku sih segitu sih. Aku juga setuju sama Akang pendapatnya gitu ya, dengan sifat protektif dari Nabi yang amanah, yang menjalankan tanggung jawab sebagai kita mahasiswa gitu, yang mengerjakan tugas dan lain-lainnya. Dan mungkin dari aku juga kalau Fatona kecerdasan gitu ya, mungkin bisa membuat kadang-kadang kita ada jam kuliah di sore hari yang membuat kita
semangatnya atau fokusnya tuh kurang gitu ya. Iya. Jadi kita mungkin aku sih lebih ke buat meningkatkan fokusnya, semangatnya gitu, bisa dengan sholat asar gitu ya. Jadi kita kena air wudhu biar kita tuh fresh lagi, biar segar lagi gitu. Jadi dari aku gitu sih buat karakter protektif dari Rasulullah. Oke, gak kerasa banget nih ya, kita udah ada di akhir podcast. Nah, kesimpulan yang bisa kita ambil dari jawaban akang teteh sekalian ini, wajar banget nih kalau misalnya semangat atau produktivitas selama bulan Ramadan itu naik turun karena kita dihadapin sama tugas, belum lagi organisasi dan lain-lain. Terima kasih akang teteh udah Sama-sama. menyempatkan waktu untuk podcast kali ini. Makasih juga teman-teman yang udah nyimak sampai akhir. Semoga jawaban dari akang teteh ini tuh bisa menginspirasi kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.